Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Ya, Sehat, Bu. Alhamdulillah. 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 Sehat ya, puasanya lancar ya? Ya, Bu, lancar. Iya. Mantap, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Iya, Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Nah, alhamdulillah kita berjumpa di Lokakarya kedua dengan tema visi untuk lingkungan belajar. Pada sesi sebelum ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Farida tentang pemahaman keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, sebelum saya lanjut kegiatan kita, perkenalkan dulu. Nama saya Ulfana Hidayati, unit kerja SDIT Darut Tauhid Gabus. Kemudian kita kesepakatan belajar kita yang pertama membuka diri, yang kedua semua peserta membuka video, kemudian tekan icon raise hand bila hendak bertanya atau berbicara. Semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Chatbox bisa digunakan sebagai media bertanya dan berbagi, menjaga ketenangan ruang virtual, konsisten dengan waktu. Apakah ada usulan lain kesepakatan belajar kita, Bapak Ibu? Cukup? Cukup, Ibu. Cukup. Siap. Oke. Kemudian tujuan belajar kita pada pagi hari ini yaitu peserta dapat menjelaskan kembali pemahaman materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi intinya tujuan belajar kita pada kali ini adalah mereview ulang tentang pemahaman kita tentang materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena nanti setelah ini Bapak Ibu akan melaksanakan ini praktek pembuatan keyakinan kelas dan praktek restitusi. Iya, jelas ya Bapak Ibu ya tujuan belajar kita ya. Nah setelah itu saya ada pertanyaan pemantik yang harus Bapak Ibu jawab. Kita ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu semuanya seperti apa sih yang pernah Bapak Ibu alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di sekolah atau di kelas, apa yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan. Nah, silahkan Bapak Ibu semuanya menuangkan pengalamannya pada Jamboard. Akan saya sematkan di chat box. Silahkan diisi. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan pengalaman-pengalaman apa saja terkait penerapan konsep dalam modul budaya positif, baik di sekolah ataupun di kelas. Nah, sudah ada ini. Pak Riko, ya Pak Riko, konsepnya murid antusias. Nah, kemudian ada Bu Tari, ya Bu Tari ini budaya hidup bersih di sekolah Adiwiyata. Nah, ini adalah penerapannya ya. Saya tertarik dengan jawaban Pak Riko nih, murid antusias. Jadi, apakah penerapan budaya positif ini murid antusias maksudnya gimana nih Pak Riko? Iya, jadi saya melibatkan murid ya Bu dalam membuat budaya positif. Yang membuat saya kaget ternyata anak-anak atau murid-murid itu punya ide-ide yang menarik itu. Oh, gitu. Iya, sehingga saya beranggapan bahwa murid itu sangat antusias dalam membentukkan budaya positif ini. Oh. Kalau boleh tahu idenya apa nih Pak Riko? Ya, yang jelas dalam proses kegiatan belajar mengajar Bu. Oh, Ya, budaya positif itu keyakinan kelas Ibu bisa yang saya dapat dijalankan itu Bu. Keyakinan kelas. Oke, bisa saya ambil poinnya melaksanakan kegiatan keyakinan kelas begitu ya Pak Riko ya.
Nah, ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Bu Rizka, membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang lucu. Anak suka menggunakan sticky note. Oke, ada Bu Tari, budaya hidup bersih di sekolah Adiwiyata. Nah, kemudian ini, saya mau bertanya sama Bu Rizka nih. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ini apa bedanya Bu Rizka, menurut Bu Rizka? Oke, kalau kesepakatan kelas itu suatu hal, sesuatu yang disepakati dan disetujui untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai yang positif, Ibu, yang diyakini akan tercipta ketika anak-anak sudah melakukan kesepakatan kelas, kayak gitu. Oh, sudah dapat poinnya ya. Jadi kalau keyakinan kelas berisi nilai-nilai keyakinan yang harus dijunjung tinggi oleh semua peserta. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Untuk ini materi kita selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, kita review kembali tentang pemahaman keyakinan kelas kita, apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu yang memang sudah kita pelajari pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, ini saya mau bikin kuis nih. Jadi saya ingin lihat kira-kira pemahaman Bapak Ibu semuanya bagaimana terkait dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa menuliskan pada chat box. Siap semuanya di chatnya? Ya, ketik-ketik nanti yang paling cepet nih, yang paling dapat giveaway ya. Iya, siap ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, oke, jawablah pertanyaan berikut. Benar atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah? Pak Riko beda. Bu Rizka salah. Bu Farida salah. Salah. Oh, salah semuanya. Ada Pak Riko. Beda itu maksudnya benar atau salah, Pak Riko? Oh, salah gitu ya. Jadi kita sepakat ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah sesuatu yang berbeda. Berbeda. Iya. Berbedanya bagaimana kalau boleh saya tahu? Saya belum dengar suaranya Bu Lestari nih. Bu, kalau peraturan kelas itu lebih ada hukumannya, tapi kalau keyakinan itu berdasarkan konsekuensi yang ditentukan oleh siswa sendiri. Oh gitu. Bu Farida sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lestari? Iya, sepakat Ibu. Oh iya. Sangat sepakat ya. Oke, jadi kalau keyakinan kelas itu sudah muncul di situ peraturan kelasnya ya. Kita lanjutkan kuis yang kedua. Benar atau salah? Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Bu Rizka benar, Bu Farida benar, Bu Lestari benar, Pak Novriko betul. Ya. Kita sepakat ya. Oke, kita lanjut kita lanjut pada soal yang ketiga. Kalau ini bukan benar atau salah, jawablah pertanyaan berikut. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Keselamatan diri, keselamatan. Iya, Bu Rizka nomor 1 nih tadi menjawab. Bu Lestari keselamatan. Ada lagi yang jangan lupa ya, Bun. Iya. Ada lagi Pak Novriko, Bu Farida. Kenyamanan. Iya, menarik ini. Kenyamanan. Apa bedanya kenyamanan dengan keselamatan, Bu Farida? Iya, artinya kalau memang menggunakan helm itu akan nyaman di kepala begitu, karena akan terlindungi. Jadi kita melakukannya ketika naik motor itu sudah nyaman dulu gitu. Oke, sama ya dengan merujuk kepada keselamatan. Pak Novriko juga. Oke, tidak ada yang perlu kita konfirmasi di sini. Selanjutnya, ada 3 tahapan dalam melaksanakan restitusi. Apakah Bapak Ibu bisa menyebutkan ketiganya? Silahkan tulis pada kolom chat. Boleh ditulis. Apa saja itu tahapannya dalam melakukan segitiga restitusi? Menstabilkan identitas, Pak Riko. Oke.
bagus sekali nih Pak Riko, menstabilkan identitas. Kemudian segitiga yang sampingnya, validasi tindakan yang salah, masih Pak Novriko. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Beri aplaus dong buat Pak Novriko. Iya. Ada yang berbeda dengan jawaban Pak Novriko? Atau semua sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Novriko? Sepakat Ibu. Oh, saling kita bisa berefleksi ya. Oke, alhamdulillah. Iya benar bahwa tahapan restitusi itu kita ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi tidak ada anak yang salah sendirian. Karena dia pasti punya pilihan, kemudian kita bisa menanyakan validasi tindakannya, apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas, kemudian kita menanyakan keyakinannya kembali, yang apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri. Kemudian kalau sudah, artinya kita sudah selesai sesi diskusi kita. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Refleksinya akan saya kirim link Padlet. Silahkan Bapak Ibu tuliskan pada link berikut. Tulislah perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan, hal apa yang Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu bisa klik tanda panah di bawah, tulis nama pada kolom atas, kemudian ditulis perasaannya dan yang didapatkan hari ini apa. Oh, sudah ada. Dari Bu Lestari, senang saya jadi paham tentang budaya positif. Pak Riko, senang jangan mudah menyalahkan kesalahan murid. Gali dulu melalui segitiga restitusi. Bu Rizka, lega mendapatkan pencerahan tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi. Satu lagi, Bu Farida, senang dan menginspirasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sepertinya teman-teman ini sudah mulai memahami apa yang disebut dengan keyakinan kelas kita, apa yang disebut dengan keyakinan kelas, dan apa yang harus kita lakukan ketika anak kita berbuat kesalahan, kita kembalikan kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak, Bu. Sudah cukup ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup dengan doa, kita foto bersama dulu ya. Oke, 1, 2. Sudah. Iya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.